Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, yang ibu cintai dan ibu banggakan, selamat berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, materi yang akan ibu sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang ilmu tajwid dan penerapannya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena kalau membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid, maka tidak akan enak didengar, bahkan hukumnya haram. Dikatakan at-tajwid sama dengan at-tahsin, yang berarti memperbaiki bacaan. Baiklah, kita awali yang pertama, yaitu tentang faslun fi ahkami nunis sakinah wa tanwin. Ini pasal buat menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi 4 bagian. 1 idhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Sebagaimana kaidah linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin bakhud tabini. Hukum nun pae jeung tanwin aya opat, kedah terang pertelaan ulah lepat. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas. Pengertian idhar, jika nun mati atau tanwin bertemu atau menghadapi salah satu huruf halak yang 6 yang dikumpulkan dalam bait hamzun fahaun summa ainun ha'u dan seterusnya, itu adalah idhar namanya. Contoh nun mati bertemu dengan hamzah, man mana, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh begini melapat, itu salah, harus man mana. Contoh tanwin bertemu dengan hamzah, rasulun amin, rasulun amin, dan sebagainya. Contoh-contoh yang lain banyak sekali dalam Al-Quran, silahkan kalian cari. Yang kedua adalah idgham. Pengertiannya, apabila nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 6 yang dikumpulkan pada lafaz yarmaluna, itu adalah idgham namanya. Contoh, nun mati bertemu dengan ya, mayyakul. Juga tanwin domah bertemu dengan ya, baukuyajalun, dan sebagainya. Panjangnya 1 alif atau 2 harkat. Sebagaimana kaidah wasani ilghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Kedua idgham aya genep hurufna dikumpulkeun dina lafaz yarmaluna. Idgham itu terbagi 2 bagian. 1 idgham bigunah atau ma'al gunah, 2 idgham bila gunah atau bil ghairi gunah. Idgham bigunah yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4 dikumpulkan pada lafaz ya, nun, mim, waw, maka itu adalah idgham bigunah namanya. Contoh, mayyakul baukuyajalun min nutfah yauma idzin na'imah, dan sebagainya. 2. Idgham bila gunah atau idgham bil ghairi gunah. Pengertiannya, jika nun mati atau tanwin menghadapi 2 huruf yaitu lam dan ro
Itu adalah idgham bila gunah atau bil ghairi gunah namanya. Contoh, mir rabbihim ghafurur rahim. Yang ketiga, hukum nun mati dan tanwin adalah iklab. Pengertiannya, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka itu adalah iklab namanya. Dan membacanya suara nun diganti dengan suara mim. Contoh, min ba'di dibaca mim ba'di. Sami'un basir dibaca sami'un basir, dan sebagainya. Yang keempat, hukum nun mati dan tanwin itu adalah ikhfa. Pengertiannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yang dikumpulkan pada lafaz sibda sana kan jadah sasun qad sama dum thayyiban nazid fitu qada zalima. Anak-anakku sekalian, ihfa itu dibagi 3 bagian. 1, ihfa ab'ad. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Contoh, min kulli, min qabl. 2, ihfa akrab. Hurufnya ada 3, yaitu ta, to, dal. Contoh, min tahtiha, dibacanya samar ya. Min thayyibat man dzalladzi. 3, ikhfa awsat, hurufnya sesisanya dari yang tadi, yaitu ada 10. Contohnya banyak sekali dalam Al-Quran, diantaranya unzila, faman syahida. Berikutnya mari kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Terjemahannya silahkan kalian cari sendiri ya. Sekarang penjelasan atau kandungannya. Surah Al-Baqarah ayat 183 merupakan ayat yang menerangkan kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, anjuran untuk berpuasa menjadi kewajiban bagi umat muslim. Ayat 183 ini menjadi sebuah perintah yang wajib dilaksanakan. Dalam berbagai ceramah atau kajian di bulan puasa, surah Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ayat yang paling sering dilantunkan, juga banyak dihafal orang. Nah, jika kamu ingin memahami perintah berpuasa yang sesungguhnya, mengimani dan memahami surah Al-Baqarah ayat 183 adalah cara yang tepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kandungan atau tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 184, bahwa puasa yang diwajibkan kepada sekalian itu adalah berpuasa pada beberapa hari saja dalam setahun. Siapa di antara kalian menderita sakit yang berat untuk berpuasa atau sedang dalam bepergian jauh, maka dia boleh berbuka. Kemudian dia harus mengganti sebanyak hari-hari yang dia berbuka. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa tetapi memilih berbuka, maka mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari dia berbuka. Akan tetapi berpuasa lebih baik bagimu daripada berbuka dan membayar fidyah. Jika kalian mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam puasa. Ketentuan hukum ini berlaku pada awal penetapan syariat puasa. Maka siapa yang ingin berpuasa boleh berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka boleh berbuka dan membayar fidyah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada semua orang Islam yang sudah baligh dan mampu berpuasa.
Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 ini menjelaskan mengenai hari-hari tertentu yang diwajibkan puasa, yaitu bulan Ramadan. Yang pada bulan ini Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Dan kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau ada yang mengatakan dibulatkan selama 23 tahun. Yang menjadi petunjuk bagi manusia ke jalan yang benar dan ajaran yang lurus. Demikianlah penjelasan atau kandungan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, barangkali hanya itulah yang dapat ibu sampaikan. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pantun untuk terakhir. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, jangan lapor sama polisi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.